Saya udah persiapkan hati. Silakan duduk deh. Bengong. Ya. Biasa ya. Ya. Bagaimana kita tuh harus sama terhubung dengan Tuhan. Terus bagaimana kita juga tunduk sama firman Tuhan ya. Berdaulat atas firman kita. Firman itu berdaulat atas hidup kita. Jadi kita nggak nggerutu lagi, kita tidak komplain lagi, kita tidak hidup di dalam kedagingan lagi. Yang susah itu kedagingan, saudara. Ya, yang susah kita suka lupa banget susah gitu ya. Ya, tadi kita naik mobil, Chris bilang, wah ini yang sebelah kiri ini pasti kena. Akhirnya dia ada di sebelah kita mau ke kanan. Tapi dia lurus, saudara, karena ada CCTV kan. Chris bilang ini pasti kena. Tapi dia untung lurus, saudara. Saudara, ya sekarang kita langsung aja baca ya. Langsung aja kita baca. Saya sudah persiapkan ini, saudara, dan saya sudah berdoa, saudara ya. Ya, kita baca. Nah, kita baca di Yohanes 6 ayat 53. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Yohanes 6 ayat 53. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saudara, ini bicara perjamuan ya, tetapi maknanya seperti ini, saudara. Kita tuh makan daging anak manusia itu di dalam perjamuan ya. Supaya kenapa? Supaya hidup kita gak kedagingan lagi. Karena kita makan darah Yesus, makan tubuh Yesus, supaya sama seperti Yesus, nanti hidupnya di dalam roh, saudara. Ya, oh Yesus kan manusia, iya, tetapi Yesus adalah Tuhan. Jadi kita mau sama Tuhan. Sebab secara manusia kita nggak bisa kayak Tuhan, nggak bisa. Kalau tidak bantuan Roh Kudus. Makanya perjamuan kudus itu mulia, saudara. Jadi makan anak daging manusia, minum darah manusia yang Tuhan Yesus punya secara daging, saudara. Ya, jadi seperti Yesus, ya. Masih terus ayatnya. Nah, ini dia. Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah maut. Saudara, hati-hati. Kalau kita masih hidupnya dalam dosa terus, hidupnya masih dalam daging terus, ya berarti nanti bisa berbuah maut, saudara. Bisa berbahaya, saudara. Ya. Saya kasih contoh, saudara. Ini karena saya banyak khotbah di kaum wanita, jadi di kaum ibu, saudara. Ini ada teman, saudara. Kita ada satu persekutuan doa, saudara. Semua mereka sama-sama melayani dan saya suka diundang khotbah. Tapi di dalam persekutuan doa wanita ini ada ibu-ibu arisan, saudara. Jadi nanti dia ada komunitas lagi yang arisan. Nah, ada satu ya ibu-ibu ya, dia tuh kepengen ikut yang kelompok arisan ini, saudara. Ya. Saya pernah nasihatin, udahlah nggak usah ikut yang kelompok itu. Mereka kan udah ada sama di satu komunitas yang kalau kita berdoa, kalau kita ibadah wanita. Saya bilang nggak usah, sebab saya merasa kalau yang kelompok arisan itu dia ekonominya lebih naik, saudara, lebih tinggi daripada yang biasa-biasa. Takutnya nanti dia kecewa. Saya bilang tapi terserah kamu. Aduh, tapi kayaknya kepengen kayak begitu, kepengen hidup kayak begitu, ya terserah gitu. Akhirnya mereka ikut. Yang ini ikut, saudara. Dia nggak ikut di arisan itu, saudara. Karena kalau arisan itu kan harus keluar uang. Dia arisan, nanti 10%-nya memang untuk pelayanan. Tapi kan mereka keluar uang. Yang ini karena cuma ibu-ibu biasa, dia nggak ikut, saudara. Terus kalau makan, dia arisan itu kan mesti iuran. Nggak ada tuh yang gratis. Kalau di ibadah kita mungkin sama-sama, bahkan suka dapat box gratis gitu. Kalau ini enggak, saudara. Dia rasanya jadi nggak enak, saudara. Sebenarnya dia diterima di kelompok arisan ini karena memang ibu-ibu ini baik hati, saudara. Tetapi karena nggak bisa ikutin aturannya, ya nggak bisa sama-sama. Apalagi kalau satu kali mereka ngadain pergi ke luar negeri, namanya ibu-ibu sosialitas, saudara. Jadi dia ada acara ke luar negeri, yang ibu ini nggak bisa ikut, saudara. Yang ibu arisan juga nggak tergerak untuk bayarin dia, saudara. Sebab kan mereka bukan kelompok kayak apa sih untuk yang sosial gitu, saudara. Mereka ada kelompok sosial tapi tertentu ada acara untuk sosial gitu. Jadi nggak bisa, saudara. Ibu ini sebenarnya kecewa, saudara. Dia pengen seperti mereka tapi nggak bisa. Akhirnya dia lama-lama dia nggak ikut lagi, saudara.
Nah gak ikut lagi ya memang gak diajak aja karena memang gak mampu. Tapi hati dia kecewa, hati dia pahit dan dia ngejelek-jelekin saudara. Di kelompok arisan ini ada yang non-Kristen. Karena kan ini arisan. Jadi kalau kayak gereja interdenominasi gitu. Dia ngejelek-jelekin gitu. Tiap kali ada persekutuan doa di mana. Karena kan ada kelompok ibu. Di kelompok yang lainnya dia jelekin saudara. Dia ngomong terus. Saya pernah bilang sama dia. Kamu itu seorang pendoa. Kalau pendoa itu mulutnya harus jaga. Karena dia pahit hati. Ya, karena dia kecewa. Mungkin juga karena dia iri hati. Jadi yang keluar mulut-mulut yang jelek. Tidak kata-kata yang manis, mulut-mulut yang jahat saudara. Bahkan cenderung menfitnah saudara. Ya, saya nggak dengar sih. Karena kan saya nggak bergaul. Cuma saya datang kalau diundang khotbah. Satu hari ada satu kejadian saudara. Dia masih kepahitan dengan yang kelompok arisan ini. Padahal kelompok arisan ini ada di kelompok yang ibu-ibu juga. Yang ibadah biasa saudara. Dia kalau ketemu ibu-ibu itu dia baik. Manis gitu, gini-gini. Tapi kalau di luar kelompok ini dia jelekin saudara. Satu hari dia sebut nama seseorang, dia jelekin karena orang ini sepertinya nggak perhatiin dia saudara. Ya, karena orang yang ini non Kristen, jadi dia nggak begitu kenal, ya nggak begitu ditanya-tanya saudara. Ya karena kelompok arisan itu kan bisa kalau udah kenal baru gitu, kalau nggak kenal nggak ini gitu. Kalau ditanya kamu kerja di mana? Nggak kerja. Kamu bisnis apa? Nggak bisnis. Kamu ini jadi dia akhirnya kecewa saudara. Nah dia jelekin satu ibu ini saudara. Dia bukan Kristen saudara. Non Kristen saudara. Dia jelek-jelekin. Nah satu hari dia keberjok. Dia menjelekkan di satu kelompok. Ada saudaranya saudara. Saudaranya Kristen. Jadi dia kok merasa. Kok saudara aku dijelek-jelekin. Akhirnya karena dia sering ngejelekin, sering fitnah. Direkam saudara waktu percakapan itu. Dan ibu yang ngejelekin ini gak tahu. Kalau yang dijelekinnya itu masih ada saudaranya saudara. Direkam. Saya kaget saudara. Waktu dengar rekamannya saudara. Wah saya tahu mereka gak seperti itu saudara. Tapi dijelek-jelekin sampai ngomongin. Akhirnya dilaporin saudara-saudaranya aja yang gak dengar. Yang dengar itu kayaknya telinganya merah saudara. Akhirnya dilaporin sama ibu ini. Ibu ini marah dibawa ke pengadilan saudara. Tuntutannya apa? Ya, pencemaran nama baik. Saya gak ikutin saudara. Akhirnya yang ibu yang jelekin ini masuk penjara saudara. Jadi hati-hati saudara ya. Ya kedagingan bisa berbuah maut. Saya kaget saudara. Waktu saya nengokin dia saudara, dia nangis-nangis. Terus saya ingat, dulu juga Cimimi udah pernah bilangin saya bilang kenapa kamu melakukan? Saudara, kenapa melakukan? Jadi kita hati-hati saudara. Kita anak Tuhan, jaga mulut kita saudara. Ya, kalau kita pahit memang keluarnya pahit-pahit. Tapi kita harus bersikap manis. Kalau bisa kita harus rem. Kita bisa ngobrolnya sama Tuhan aja. Ya, bersikap manis juga sama Tuhan. Jangan komplot Tuhan. Jangan sudah bersikap manis saja. Tuhan tahu isi hati kita saudara. Tuhan tahu kita kecewa. Kalaupun kita kecewa, ya hidup kita yang penting benar sama Tuhan saudara. Sampai ada perkenan Tuhan. Kalau kita komplain terus seperti ibu ini. Saya kaget saudara. Saking dia pahitnya sampai ibu ini sampai dia fitnah. Ibu inilah wanita simpenan. Waduh saya kaget saudara. Dia gak tahu itu suaminya pejabat. Eselon 2 saudara. Aduh saya sampai kaget saudara. Saya sebenarnya mau bela ibu ini saudara. Saya bilang kan dia anak Tuhan saya mau bela. Tapi waktu saya lihat saking kepahitan ibu ini. Karena mungkin yang ibu yang pejabat ini gak pernah negur dia. Gak deket saudara. Gitu ya gak deket. Jadi ya kalau datang gak begitu disapa cuma hai gitu. Tapi gak diajakin ngomong saudara. Akhirnya seperti itu saudara. Jadi hati-hati di sini. Yang kepahitan yang gak boleh keluar dari mulut kita yang pahit-pahit. Kalau keluar yang pahit-pahit, keluar yang jahat-jahat. Kalau keluar yang jahat-jahat di mulut kita, berarti hati kita jahat. Kalau ada hati kita jahat, berarti ada si iblis yang mulai masuk ke kita. Hati-hati saudara. Ya, saya nggak tahu kenapa saya ngomong begini. Saya berharap di sini nggak ada saudara. Nanti di ibadah yang nanti sore saya ngomongin, karena saya ketemu yang muda-muda gitu saudara. Ya, nggak apa-apa saya ngomongin aja. Terus kita terusin lagi. Ya. Roma 8 ayat 4. Nah, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut hidup roh. Ya. Tetapi menurut hidup di dalam roh, saudara, ya. Kita nggak akan dituntut lagi dengan hukum Taurat kalau hidup kita udah di dalam roh.
Kita gak sempurna saudara, tapi kalau kita hidupnya menuruti keinginan Roh Kudus, hidup di dalam Roh, kita gak bakal kena tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada kutuk saudara, dan kita sebenarnya bebas dari kutuk. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, tetapi enggak ada kutuk. Tetapi kalau hidup kita masih hidup daging, kutuk itu akan terjadi saudara. Seperti itu ya. Terus Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini penting. Mereka, kita yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, kalau kita hidupnya dalam daging, doa kita gak dijawab. Karena tidak berkenan kepada Allah. Kita ibadah mencari perkenanan Allah. Kita ke gereja mencari perkenanan Allah. Kita puasa mencari perkenanan Allah. Kenapa? Kalau Allah berkenan, apapun yang kita inginkan itu Tuhan jawab. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, bagaimana Tuhan mau berkenan? Dianya begitu. Sama saudara seperti kita kerja. Ya, kalau pegawai kita manis, aduh kita mau kasih dia bonus saudara. Tapi kalau dia ngegerutu, komplain perusahaan kita gini-gini ya gak bisa. Saudara, bosnya gak suka saudara. Apalagi Allah kita. Tuhan sih gak perlu kita sogok-sogok, gak bisa disogok. Tapi dia melihat hati. Hidup kita masih kedagingan gak? Tadi saya doain Frida, udah lama gak ketemu ya. Dia bilang dia keliling saudara. Saya bilang terus baik-baik. Biasanya orang kalau tugas keliling ditakutin saudara. Sama yang di toko saudara. Karena kan nih mata-mata perusahaan nih. Ntar tinggal ngadu-ngadu. Enggak, kita harus merakyat. Saya bilang udah. Kita baikin mereka ada apa-apa. Jadi kalau mungkin ada yang kurang bagus mereka bisa lapor. Ya, Frida bisa lapor ke atasan, ke manajemen. Manajemen bisa perbaiki. Jadi ada dua arah. Saya bilang udah jangan takut. Pokoknya jalan. Saudara kalau hidup kita berkenan. Ya, manusia suka juga. Mereka juga gak takut bahkan jadi teman. Tapi kalau kita arogan, sombong, baru jabatan begini, udah begini. Ya kita dimusuhin orang saudara. Bahkan bisa juga difitnah saudara, kita nggak ngapa-ngapain difitnah saudara, wah dia datang nih, mata-mata siap-siap gitu saudara. Jadi kita jangan seperti itu saudara, ya. Nah terus lagi saudara, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, kita yang udah terima Tuhan Yesus. Kita yang doanya udah dihapus. Ya, kita yang udah mengundang Tuhan Yesus, mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati saya. Seharusnya ya kita hidupnya di dalam roh. Kan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang berdiam di dalam diri kita, yang berdiam di dalam hati kita. Ya, sebenarnya kalau Roh Kudus kepengen, mungkin kita nggak bisa dengar, tapi dia bisa memberikan keinginan-keinginan di dalam hatimu. Tapi bukan keinginan yang bertentangan dengan firman Allah ya. Ya, ada orang yang keinginan begini, aduh gua mau ngerampok nih mobil. Oh itu bukan dari Roh Kudus, itu keinginan yang jahat saudara. Kan kalau kita dipimpin Roh Kudus, keinginan-keinginan dari Roh Kudus itu keinginan-keinginan yang baik. Tapi belum tentu juga yang baik itu dari Roh Kudus saudara. Tapi keinginan-keinginan yang sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bukan keinginan yang kepengen dia tetangga kayak begitu, aku mau kayak gitu. Enggak juga saudara. Ingat, rumput tetangga kelihatannya lebih hijau. Tapi belum tentu lebih baik saudara. Kalau kelihatannya belum tentu yang sebenarnya saudara. Saya Jumat yang lalu saya ketemu dengan siapa saudara? Dia saingan saudara kalau bisnis. Teman saya ini udah diambil tokonya dari teman yang jahat itu. Dia ditanyain, oh kamu sekarang bisnisnya apa online? Dia cerita apa adanya saudara. Ini orang polos teman saya saudara. Ya teman yang sirik itu jahat saudara. Dipanggil polisi, digerebek saudara toko online-nya saudara. Padahal dia gak melakukan apa-apa. Ya tapi karena dia orang baik ya bebas. Dituduhkan dia pakai narkoba saudara. Itu contoh orang jahat, kita jangan seperti itu saudara. Kita harus jadi contoh yang teman saya itu saudara. Dia terlalu polos, dia cerita ya online ini bagus, dapat untung gitu. Karena dia pikir dia udah gak gabung sama si jahat ini, tapi dia masih sukses. Ini yang si jahat ini anak Tuhan saudara ya. Melayani nyanyi saudara di gereja saudara. Tapi tidak takut Tuhan saudara. Kerjaannya fitnah, jahat saudara ya.
Akhirnya yang teman saya ini tetap dijaga Tuhan, saudara. Waktu digerebek polisi, dipanggil ke kantor polisi, ya nggak salah. Masa orang online dibilang ngedar narkoba, saudara. Aduh, itu benar-benar fitnah yang jahat. Kita jangan seperti itu, saudara. Itu contoh yang jelek. Itu artinya hidup masih dalam kedagingan, saudara. Ya, kita tahu orang hidup dalam kedagingan, orang yang kepahitan bisa kena kanker, saudara. Coba deh, survei ini ya, saya baca survei ya membuktikan orang yang hidupnya kepahitan terus-menerus, kecewa, banyak kan kena kanker ganas atau tumor ganas, saudara. Dan itu nggak sembuh, saudara, karena masih kepahitan terus, nggak bisa ngampunin. Masih kepahitan terus, lihat tetangganya yang kelihatan begini, saudara. Padahal teman saya yang baik itu hidupnya biasa-biasa aja. Bahkan masih bisa, Ci, kayaknya masih ini nih Ci, masih ada utang nih Ci, cicilan belum beres, masih cerita sama saya masih ada utang. Cuma kelihatannya aja, dia gak terlalu mikirin, ya enjoy karena di dalam Tuhan. Masih dijahatin, saudara. Kita jangan seperti itu ya, saudara. Untung orang yang jahat itu gak ada di sini, saudara. Tapi nanti kapan-kapan kalau dia ketemu saya akan ngomong, saudara. Ya, kita ngomongin firman biar dia bertobat, saudara. Kita gak boleh gitu, saudara. Ya, kita juga tidak boleh menjelek-jelekan hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan itu wakil Tuhan. Ya, apapun yang diperbuat di sini nggak ada hamba Tuhan yang jelek ya. Saya tahu Bapak Gembala teman saya tahu dia baik. Ya, istrinya baik, saudara. Nggak boleh, saudara, karena kita menjelekkan hamba Tuhan, menfitnah hamba Tuhan itu sama juga menfitnah Tuhan. Urusan mereka, saudara, sama Tuhan, bukan urusan kita, saudara. Setiap manusia nggak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna ya. Sekarang udah ada undang-undangnya loh. Tidak boleh menjelekkan presiden loh, saudara. Kena sekarang loh. Jadi kita gak boleh sembarangan tuh, saudara. Kadang saya temannya politik, saya suka ikut begini, saya forward. Sekarang gak berani, sudah takut, saudara. ya. Jadi kita hati-hati, saudara. Mulut kita kalau ngeluarin yang pahit-pahit, ngeluarin jahat-jahat, berarti kita masih sakit hati. Kita masih jahat, beresin. Karena kita nggak tahu kapan yang jahat-jahat itu hati-hati bisa berbuah maut. Ya, kalau orang masih sakit hati gini-gini bisa kanker. Sakit hati ini bisa kecelakaan. Sakit hati ini bisa dipenjara, saudara. Ini teman saya waktu saya nongkrong di penjara dia nangis-nangis. Cimiming, saya minta ampun, jangan minta ampun sama saya, minta ampun sama Tuhan. Saya cuma sekali, saudara, dia kena pasal 1 tahun 8 bulan, saudara. Nggak ada yang bisa bela, saudara. Saudara, karena buktinya banyak, saudara. Dia ngejelekin. Ini isi simpenan. Dia ngejalakin duitnya duit apa ya? Cuci duit gitu. Ya marah, saudara. Suaminya pejabat marah. Gak ada buktinya, saudara. Waduh, kita gak boleh ngomong sembarangan, saudara. Apalagi anak Tuhan, saudara ya. Kalau kita gak ada bukti, gak boleh ngomong. Kalaupun ada bukti, Tuhan kasih kita kebijaksanaan untuk tidak bicara sembarangan, saudara. Saudara, saya hamba Tuhan. Banyak tahu masalah-masalah jemaat, saudara. Dan saya gak boleh sembarangan bicara, saudara. Kalau dia nanya, gak boleh. Gak boleh tahu, saudara. Harus bisa dipercaya sama Tuhan. Seperti itu, saudara. Ya. Terus kita baca lagi. Ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita tidak memiliki roh Kristus, tidak hidupnya seperti Kristus, tidak hidup karakternya seperti Yesus, berarti ia bukan miliknya Yesus, bukan miliknya Kristus, saudara. Jadi walaupun kita statusnya anak Tuhan, kalau hidup kita gak baik-baik aja bukan anak Tuhan, saudara. Cuma statusnya aja anak Tuhan, tapi bisa gak selamat, saudara. Ya, seperti itu. Ada orang yang bilang, sekali selamat tetap selamat, saudara. Itu. Sebenarnya kalau yang kata-kata gini, sekali percaya Yesus pasti masuk surga, itu sebenarnya benar, saudara. Asal pas di akhir hidupnya bertobat, saudara. Ya, tapi ada juga satu teman gini, saya dulu sekolah Alkitab, saudara. Ibu-ibu ini bilang, oh kalau gitu kita jadi jahat aja. Toh ujung-ujungnya jadi penjahat itu ujungnya masuk surga. Aduh, itu pertanyaan yang bodoh, yang tolol, yang on, saudara. Dia sekolah Alkitab sama saya sudah 2 tahun ngomong gitu. Saya bilang, Bu, kalau selama kita di dunia ini jahat, pertama apa? Kalau jahat tidak ada perkenan Tuhan. Kedua, kalau jahat doanya gak dijawab Tuhan. Ketiga, kalau jahat hidupnya gitu-gitu aja. Gak bahkan bisa maju, gak bahkan bisa sukses. Dia jawab lagi, itu dia sukses, dia kaya.
Ya itu kan lain, itu kan cara-caranya korupsi, cara-caranya gak benar, cara-caranya gimana. Ya gak apa-apa, kan yang penting nanti udah mau mati, udah mau dikit lagi, Yesus tolong selamat. Waduh dia salah, kalau dia selamat seterusnya, kalau dia masuk penjara saudara, ketahuan. Bodoh saudara, ya seorang perampok aja gak mau hidupnya jahat saudara. Seorang perampok aja dia mau ya bertobat kalau bisa gak merampok saudara. Masa kita yang anak Tuhan, yang udah ke gereja bertahun-tahun, yang udah sekolah Alkitab ini 2 tahun sudah, bilangnya seperti itu saudara. Ya, jangan sekali-sekali bilang seperti itu saudara, karena kalau kita bilang lebih baik kita jahat aja, berarti sebenarnya itu ada roh jahat di hati kita tuh yang nuntun supaya kita hidupnya jahat saudara. Kita nggak boleh kecewa sama Tuhan. Ya, kadang kita kecewa sama keadaan, nggak usah kecewa saudara. Nanti waktunya Tuhan akan ada promosi Tuhan. Nanti waktunya Tuhan beresin masalah saudara. Yang penting hidup kita benar di mata Tuhan. Tuhan menolong. Kalau hidup kita masih jahat, hidup kita masih ngedumel, hidup kita masih pahit, hidup kita masih iri hati, bagaimana Tuhan mau menolong saudara? Hidupmu sendiri aja engkau tidak peduli. Hidupmu sendiri aja engkau tidak mengasihi. Kalau engkau mengasihi hidupmu, mengasihi dirimu, berbuat yang benar, berbuat yang baik. Kalau engkau hidupnya masih jahat, engkau merusak. Bukan cuma merusak rohmu, merusak jiwamu, bahkan merusak tubuhmu. Saudara, kalau jahat terus bisa sakit kanker saudara. Ya, hati-hati saudara, ya. Terus kita baca lagi. Nah ini 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Sebenarnya hidup kita ini surat Kristus saudara yang terbuka. Ya, jadi harus berbuat baik, harus yang baik-baik. Karena ada orang bilang, ini dia orang Kristen, oh dia orangnya tukang nyumbang. Orang Kristen, dia mah baik, tukang nolong. Orang Kristen, oh dia pasti menolong. Itu contohnya saudara. Tapi kalau kita surat Kristen yang terbuka, dia tuh penjahat, dia tuh maling, dia tuh jahat. Aduh, bagaimana surat Kristus terbukanya jelek saudara. Sedangkan Kristus selama hidupnya selalu berbuat baik, selalu menolong saudara. Itu bukan surat Kristus yang terbuka, itu surat penjahat yang kebongkar saudara. Ya, jadi hati-hati ya, kita bukan penjahat ya. Saya paling sebel saudara kalau ketemu ini masih korupsi sudah yang pangkatnya sekian. Kalau ketemu gini, cimiming, saya selamat gak? Baru dia lantik saya bilang. Tanya saya aman apa enggak, ya kan gak tahu saya bilang. Saya cuma bilang pokoknya jalannya bener aja Pak. Kalau korupsi gitu mah saya gak bisa jamin Pak. Bapak mau ditumpangin pakai kakinya Benihin juga gak bisa Pak. Saya bilang gak bisa nolong Pak. Iya baru dilantik. 2 hari ketemu saya. Saya diajak makan mewah. Di Ilmare ya, makan Italian ya. Gitu langsung cimiming. Kira-kira saya aman gak? Lah gak tahu saya bilang. Aman saya bilang, emangnya si dukun. Saya bilang gitu deh. Saya sih sewot loh. Ya gak tahu kalau hidup kita, siapapun kita. Hidupnya benar pasti aman. Pasti selamat. Pasti ditolong Tuhan. Kalau kitanya baik, Tuhan kan penolong kita. Waduh, nanyanya kayak gitu saudara. Saya jadi mau naik darah saudara. Ya pendeta bisa naik darah saudara. Tapi saat itu juga saudara. Terus dia bilang, sabar Bu Mimi, sabar. Oh iya. Dia bilang gitu, iya dong. Ya, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kita. Kalau kita melayani kita surat Kristus. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bayangin, hidup Allah ada di kita, ya Roh Kudus ada di hidup kita. Itu kita jadi surat terbuka kebaca. Wah, dia terkenal gara-gara karena ada Kristus. Oh dia pendeta yang baik, oh karena ada Kristus. Bukan karena kekuatan sendiri, dibaca setiap orang. Bahkan dibaca oleh orang yang bukan Kristen saudara. Kelihatan, oh dia baik. Dia pemimpin yang baik. Dia hamba Tuhan yang baik. Seperti itu saudara. Ya. Oh dia ibu rumah tangga yang baik. Saudara. Oh dia teman yang baik. Nah, seperti itu. Ya. Bukan pada loh batu. Melainkan pada loh daging yang di dalam hati manusia. Jadi kehidupan kita itu dibaca semua orang tuh. Tertulis kelihatan. Ada roh Yesus. Ada roh Kudus. Saudara. Ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah kalau Kristus hidup di dalam aku artinya Kristus berdaulat atas hidup kita. Jadi kita udah gak berkuasa. Pokoknya
ngikutin Roh Kudus aja, kemana Roh Kudus bawa, kemana Roh Kudus kasih kita talenta, kemana Roh Kudus kasih kita kerjaan di mana, kemana Roh Kudus kasih bisnis apa, kemana Roh Kudus suruh kita pergi, kemana aja saudara. Itu berdaulat saudara. Saya kalau Tuhan bilang, Ming kamu ke Papua, saya mau saudara. Saya mau saudara. Ya, saya mau karena kalau Roh Kudus pasti aman saudara. Saya pernah ke kota Ambon saudara. Waktu itu Tuhan bilang, sepertinya Tuhan bilang terserah kamu. Tapi kalau Tuhan bilang terserah kamu, saya takut. Saudara, selama di kota Ambon saudara, saya deg-degan terus saudara, jantungan saudara. Setiap hari ada gempa saudara. Saya nyebrang, naik speedboat, gelombangnya gini-gini gempa. Di daratan gempa saudara. Setiap hari di daerah Ambon itu gempa. Yang undang saya gak bilang ada gempa. Saya kapok saudara. Dia gak pernah ngomong. Pantesan teman-teman saya bilang, gue gak mau ke Ambon. Saya bilang gak apa-apa. Saya banyak teman-teman yang Ambon saudara. Penyanyi siapa tuh, itu teman saya saudara. Saya berkenalan dengan ibunya baik. Ya, di pertemuan doa saudara. Jadi saya gak tahu saudara. Pantesan beberapa hamba Tuhan gak mau ke Ambon. Saya gak dibilangin saudara. Deg-degan Lisa marah-marah saudara. Lisa atut. Lisa juga takut saudara. Mending saudara di Ambon gempanya gak dicatat skala 6,7, 10, kok gak ditahu ini begini saudara. Kayak kita digoncangin di darat baru turun. Begini saudara. Gak ada dicatat di berita saudara. Aduh ngeri banget saudara. Saya naik kapal saudara, begini ombaknya. Sumur ubur saudara. Aduh setiap hari gempa saudara. Saya bilang, Pak ini gempa terus tiap hari bu kita ngalamin gempa bu. Aduh saya bilang serem saudara ya. Tapi waktu itu saya cuma bilang Tuhan tolong. Terus saya minta ampun Tuhan. Tuhan bilang gak apa-apa aman gitu. Tapi setiap hari saya seperti jantung saudara. Baru bangun tidur baru begini saudara. Gempa saudara sampai saya jatuh saudara. Aduh minta ampun saudara. Dan kita gak tidur di hotel saudara. Di rumah penduduk saudara. Ya karena kalau ke daerah-daerah ke pulau-pulau kecil seperti itu saudara. Ya. Di sini ada gak yang orang Ambon gak tersinggung ya. Karena pengalaman. Ada ya gak apa-apa ya. Oh ada ya. Nah ini dia. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Kita memang hidupnya dalam daging. Tapi adalah hidup oleh iman. Kita hidupnya dalam daging. Tapi kita punya iman yang ada di dalam Tuhan. Yang telah mengasihi aku. Yang menyerahkan dirinya untuk aku. Kita memang daging. Tapi kita hidupnya di dalam iman. Yang punya Yesus Kristus. Jadi kita punya iman, kita punya percaya, kita punya semangat saudara. Ya, jadi kalau ada pernyataan-pernyataan Roh Kudus, kita punya iman. Kalau iman itu adalah pendengaran dari firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata, kita percaya dan itu akan terjadi. Ya, asal hidup kita benar saudara. Terus lagi, Galatia 6 ayat 8. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara kalau kita hidup dalam daging kita bisa celaka. Hidup dalam daging kita bisa binasa. Hidup dalam daging kita bisa hidup sengsara. Hidup dalam daging kita tidak terima apa-apa. Tetapi hidup dalam roh. Selain dipimpin Roh Kudus kita bisa sukses. Bisa terjadi apa yang Tuhan nyatakan. Rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Dan hidup dalam daging artinya kita kekal. Sampai nanti masuk ke rumah Bapa di sorga saudara. Karena hidupnya di dalam roh. Saudara hidup di dalam roh bukan berarti kita kuntilanak saudara ya. Roh. Enggak saudara, hidupnya di dalam Roh Kudus. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Ada yang bilang, Ming hidup di dalam daging, kaki kita nginjak tanah enggak? Enggak, itu mah istilah saudara. Ya, ada teman saya, saking nggak ngerti hidup dalam daging berarti kita terbang dong. Kagak nginjak tanah, enggak. Hidup di dalam daging artinya tidak melanggar firman. Tidak melanggar firman, seperti itu. Ya. Nah ini, Efesus 2 ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Menuruti kehendak daging dan pikiran kami jahat dulu sebelum kita kenal Tuhan Yesus. Sebelum kita tidak mengenal firman, saudara, hidup kita semuanya jahat. Semuanya hidup dalam daging. Nenek moyang kita dulu nyembah berhala. Nenek moyang kita dulu Tionghoa, kalau dagang curang. Kalau dagang lebih lagi saudara ya. Pajak gimana gak bayar sudah. Karena tidak mengerti firman. Tapi setelah kita udah dalam Yesus kita mengerti firman. Kita harus hidup yang benar.
saudara. Hidup sesuai firman, saudara. Tidak melakukan hal-hal yang jahat lagi. Ya, hatinya juga tidak jahat, saudara. Pikiran kita tidak jahat. Tidak menginginkan milik orang lain, saudara. Ya, seperti itu. Nah, ini pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Ya, kalau dulu pada dasarnya kita harusnya kena murka. Tapi karena oleh Yesus, ya, dosa kita dihapuskan. Kita jadi anak-anak Tuhan yang benar, saudara. Ini ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin, saudara. Ya, jadi jangan lagi keluar kata-kata yang negatif, kata-kata pahit, kata-kata yang jahat, saudara ya. Terus juga jangan mengingini rumput tetangga lebih hijau, belum tentu, saudara. Ya, teman saya itu sampai ketawa, saudara. Aduh, Ci, dia nggak tahu, saya juga masih utang, Ci, masih ngeredi cicilan, Ci. Cuma saya nggak cerita karena dia nggak nanya, lu utangnya berapa, nggak nanya. Cuman bilang online-nya bagus, jadi iri hati, saudara. Kita nggak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Itu contoh yang tidak baik, saudara. Kalau kita mau berkenan, jalan terus, Tuhan pasti buka pintu. Ya, juga sama, saudara, kita perlakukan bukan cuma kepada teman yang di gereja, tapi kepada semuanya, saudara. Ya, kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Biar kita jadi contoh surat terbuka dan nanti mereka akan percaya Yesus kalau hidup kita benar. Oke, firman Tuhan sekian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya akan berbuat global, saya nggak tahu ya Tuhan bicara apa, tapi saya percaya Tuhan pasti memberkati kita karena saya percaya di sini kumpulan orang-orang yang baik, anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan terima kasih waskarayara barase maharayara barase. Saya melihat ada satu promosi dari Tuhan. Tuhan bilang orang ini akan pindah kantor, dia akan mendapatkan kedudukan yang baru, yang bagus. Promosi dari Tuhan, naik jabatan, gajinya juga naik, saudara. Orang ini saya nggak tahu siapa, tapi kalau itu engkau bilang, ini aku Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendakmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini, saya melihat ini. Orang ini laki-laki, saya nggak tahu di sini bisa 2 orang atau 3 orang, saya nggak tahu, tapi saya melihat ini gitu. Jadi bukan 1 orang. Tuhan bilang tetap berbuat baik, tetap sabar sambil menunggu janji Tuhan, tetap berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waskarayara barase bahadayara barase baharayara barase. Saya juga melihat ada yang ini, ada dapat kerja lagi ya, pindah ke kantor yang baru ya. Nanti dapat kerja, terus kemudian dapat jodoh, ya. Tadi yang minta jodoh, dapat jodoh. Ya, di sekelilingmu, ya ada jodoh di sekelilingmu. Jadi kalau Tuhan bilang keliling ya nggak apa-apa, nanti di situ berbuat baik ya. Jangan mentang-mentang keliling, ntar gua tindas nih ini kalau nggak, jangan, saudara. Tetap berbuat baik yang manis. Dandan yang cantik, saudara. Ketemu jodoh-jodohnya di situ, saudara. Nggak jauh-jauh dari kerjaan, saudara. Ya, Tuhan terima kasih. Terima kasih waskarayara barase bahadayara barase. Tuhan juga saya disuruh Tuhan berdoa untuk kesehatan. Tuhan kami berdoa, kami di sini semua sehat-sehat. Setiap minggu bahkan ada setiap hari kami perjamuan kudus. Kami percaya kami sehat. Tidak kena satu sakit pun. Sebab ketika kami minum darah Tuhan Yesus, minum tubuh Tuhan Yesus, kami menjadi sehat. Bahkan hidup kami semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waskarayara barase bahadayara barase wahadayara barase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.